Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai taksonomi tujuan pembelajaran. Materi ini penting karena menjadi dasar dalam merancang tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, dan asesmen yang sesuai. Taksonomi merupakan sistem klasifikasi tujuan pembelajaran yang mengelompokkan kemampuan peserta didik secara bertahap. Dengan adanya taksonomi, pendidik dapat menyusun tujuan pembelajaran, memilih strategi yang tepat, serta mengembangkan asesmen secara lebih sistematis. Perkembangan taksonomi diawali oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956 yang membagi tujuan pembelajaran ke dalam 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian pada tahun 2001, Lauren Anderson dan David Caldwell merevisi taksonomi Bloom dengan menggunakan kata kerja operasional agar lebih sesuai dengan pembelajaran berbasis kompetensi. Pada taksonomi revisi Bloom terdapat beberapa perubahan penting. Kata benda diubah menjadi kata kerja operasional. Selain itu, tingkat menciptakan atau creating menjadi tingkat tertinggi, sedangkan mengevaluasi berada pada tingkat C5. Revisi ini juga membagi ranah kognitif menjadi dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan. Dimensi proses kognitif terdiri atas 6 tingkatan, yaitu C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 menciptakan. Semakin tinggi tingkatannya, semakin kompleks kemampuan berpikir yang harus dimiliki peserta didik. Selain proses kognitif, terdapat 4 jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Keempat, membantu peserta didik memahami materi, menerapkan prosedur, serta menyadari strategi belajarnya sendiri. Ranah afektif berkaitan dengan sikap, nilai, dan karakter peserta didik. Tingkatannya dimulai dari menerima, merespon, menghargai, mengorganisasi, hingga karakterisasi. Contohnya adalah menghargai pendapat orang lain, bekerja sama, dan bersikap jujur. Ranah psikomotor berkaitan dengan keterampilan. Tingkatannya meliputi imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Semakin tinggi tingkatannya, semakin baik keterampilan peserta didik dalam melakukan suatu pekerjaan. Bentuk asesmen harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan yang diukur. Untuk C1 sampai C3 dapat digunakan bilangan ganda atau isian singkat. Untuk C4 sampai C6 lebih sesuai menggunakan esai, studi kasus, atau proyek. Ranah afektif dapat dinilai melalui observasi atau penilaian antar teman, sedangkan ranah psikomotor melalui unjuk kerja maupun penilaian produk. Perbedaan utama antara taksonomi Bloom dan revisi Bloom terletak pada penggunaan kata kerja operasional serta perubahan tingkat tertinggi menjadi menciptakan. Revisi ini membuat penyusunan tujuan pembelajaran dan asesmen menjadi lebih terarah. Sebagai contoh, pada level C3, peserta didik diminta menghitung nilai limit. Pada level C4, peserta didik diminta menganalisis kesalahan dan pembuktian limit. Sedangkan pada level C6, peserta didik diminta merancang langkah atap sederhana menggunakan konsep triple Pythagoras. Pada ranah afektif, penilaian dapat dilakukan menggunakan penilaian antar teman untuk melihat sikap kerjasama dan saling menghargai. Sedangkan pada ranah psikomotor, peserta didik dinilai melalui tugas membuat model jaring-jaring kubus untuk mengukur keterampilan dan ketelitian. Sebagai kesimpulan,
Taksonomi tujuan pembelajaran merupakan pedoman penting dalam merancang tujuan pembelajaran dan asesmen. Taksonomi revisi belum lebih sesuai dengan pembelajaran berbasis kompetensi karena menggunakan kata kerja operasional. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran, proses pembelajaran, dan asesmen harus saling selaras agar hasil belajar dapat diukur secara tepat. Demikian pemaparan materi mengenai taksonomi tujuan pembelajaran. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.